Kalau anakku sendiri misalnya dia usia 4, aku tuh udah mulai ngenalin dia ke huruf, tapi dia sama sekali tidak tertarik. Jadi dia kalau kayak belajar huruf tuh dia marah gitu. Kalau memang anak tuh belum mau dan secara usia itu sebenarnya masih aman aja, ya udah berarti tunda dulu, cari dulu cara-cara yang mungkin lebih menyenangkan. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hoi. Episode kali ini kita mau ngomongin yang lebih serius, ya kan? Kemarin curhatnya Baru soal rumah tangga, ya kan? Soal rumah tangga lah, soal relationship, soal uang, ya kan? Nah sekarang nih kita mau agak serius ngomongin masa depan anak-anak, soal pendidikan. Waduh, siapin catatannya karena banyak yang bisa dicatat dari episode ini, berguna buat anak-anak yang mau masuk TK, mau masuk SD. Nah ini saat-saat krusial. Atau mungkin belum yang buat yang belum married juga biar tahu gitu ya trennya tuh sekarang kayak apa sih pendidikan di Indonesia, ya kan. Jadi, nah untuk itu kita mau ngobrol langsung dengan seorang guru, seorang CEO dan juga co-founder. Di sini ada Bu Gali Solistianingrat. Yeay. Bu Gali ini juga seorang ibu ya, anaknya baru ada satu, mungkin nanti bertambah ya. Baru ada satu, masih kecil, masih lucu-lucunya ya. Dan lagi kayaknya menikmati banget masa-masa bersama si kecil ini, ya kan? Iya, benar, lagi menikmati. Lagi lebih banyak waktu lah ya. Lebih banyak waktu. Kenapa kita undang Mbak Gali ini? Karena secara edukator dia menarik banget ceritanya yang dulu. Mungkin kalau dia pernah nonton podcast sebelumnya, udah pernah ngobrol sama Jerome ya, udah pernah ngobrol bahwa sekolah jauh, sekolah tinggi, S2 di luar, balik-balik ke Indonesia ngajar di sekolah SD negeri. Benar, ini kan sebuah cerita baru lah gitu ya buat kita. Dan aku tuh juga awalnya kenal sama Mbak Gali ini tuh gara-gara postingan yang viral itu. Jadi guru dari luar negeri, cara mengajarnya di SD negeri seperti ini gitu, yang menarik banget ya gitu ya. Jadi membawa perspektif baru lah dan membawa approach baru gitu. Iya, aku mikirnya tuh kalau pas mungkin ya di pikiran dia ya, dan aku udah di luar negeri, mungkin cocoknya masuk negeri-negeri gitu, terus SD negeri karena sama negerinya doang. Ada negerinya, benar-benar gitu ya. Nah, kalau sama Mbak Gali ini kan enaknya ngomongin soal pendidikan anak gitu ya, udah paling tepat. Nah, jadi gini, aku tuh ngelihat fenomena ini di sekitarku. Mungkin ini nggak terlalu secara general sih, tapi aku ngelihat ada gaya parenting A, B, C, D, dan kita berada dalam society atau lingkungan yang memang berbeda-beda, beragam. Jadi aku cukup mengenal beberapa tipe parenting dari teman-temanku. Ada yang tiger mom, ya kan? Conscious parenting. Ada yang conscious parenting VOC juga. VOC parenting. Yang lagi rame ya. Dan kayaknya banyak banget tipe-tipe parenting gitu loh kalau kita lihat. Nah, bahkan anak kita aja kita sekolahkan di sekolah yang sekolah berbeda, ya kan? Walaupun kurikulumnya sama, tapi approach-nya kita lihat sedikit banyak ada perbedaan gitu. Dan kita sebenarnya fine-fine aja dengan dua sebenarnya kita metode sih yang itu. Kayak fans MU ya, kalau harus ada cara susahnya, kenapa kita bikin gampang? Benar gitu. Kita cari emang yang susah. Benar, Karena kita logistiknya malah susah ternyata. Liburnya malah susah, suka meleset dikit. Terus nganter-nganternya apalagi? Karena beda ya. Karena beda sekolah, padahal bisa sama. Tapi kita cari yang susah. Fans MU. Aduh. Menarik sih. Menarik ya. Nih tapi tuh gini Mbak, aku tuh lagi ngelihat bahwa fenomena orang tua mungkin bukan cuman kayak orang tua di luar sana. Aku sendiri sebagai orang tua kadang-kadang tuh mungkin secara nggak sadar menuntut anak tuh supaya pintar dari kecil. Makanya aku sendiri menyekolahkan main-main aja anak-anak tuh mungkin dari umur 1 tahunan, kelas bayi-bayi, kelas berenang bayi, pokoknya semua yang memang sifatnya katanya ke sekolah. Cuman sekolahnya anak-anak bayi ini kan yang nggak benar-benar belajar yang duduk di kursi di meja gini, enggak. Tapi aku tuh udah mulai kenalin mereka dengan rutinitas tuh dari 1 tahun lah gitu. Nah aku ngeliat fenomena di pertemanan ibu-ibu zaman sekarang apalagi juga udah mulai tuh ke arah situ, kayak bayi-bayi itu sekolahnya tolong jangan dibayangkan mereka pakai baju SD, pakai dasi enggak. Tapi maksudnya ada aktivitas yang rutin gitu loh Mbak. Tapi kan ini kadang-kadang jadinya seolah-olah gitu ya dilihat orang bahwa orang tua ini pengen ambi anaknya banget sih gitu. Pintar. Jadi kayak orang tuanya tuh ambi banget gitu. Jadi ada kayak ada pressure gitu antara ke orang tua sekitar yang sekarang, atau memang secara nggak langsung kita yang tadinya nggak kayak gitu jadi ke pressure juga gitu. Nah kalau menurut Mbak Gali gimana? Aku tuh tadi tertariknya sama pertama dulu ya, Mbak Nucha dan Mas Aryo itu kan menyekolahkan dua anak ke sekolah yang berbeda. Boleh tahu nggak kenapa? Aku jawab boleh? Boleh.
Karena kita melihat, ini jawaban seriusnya, kita melihat karakter yang berbeda di anak-anak. Karakternya yang satu itu karena anak pertama kita lihat, biasanya anak pertama kita lihatnya intens ya, kita perhatiin banget gerak-geriknya. Kita melihat dia slow to warm up. Jadi kalau di saat kita bawa masih bayi atau umur 1-2 ke rumah teman gitu, kita suka kodein teman. Udah dia diemin dulu, gak usah diajak ngomong, gak usah dilucu-lucuin, biar dia yang berusaha approach lo gitu. Karena kalau di itu lucu banget anak siapa, dia malah menutup diri gitu. Nah itu anak pertama. Anak kedua tuh lebih Wallace. Mungkin karena orang tuanya di anak kedua lebih Wallace, karena tahu nih udah pengalaman sama anak pertama, kita lebih santai. Dan anaknya tuh lebih kayak bisa nih lebih tahan banting gitu, kasarnya. Easy going juga gitu. Jadi kita melihatnya kayaknya ini cocok buat yang ini cocok buat yang ini. Gitu. Sebenarnya berhenti di situ sih. Jadi penting banget buat kita, walaupun misalnya anaknya lebih dari satu ya, itu paham bahwa tiap anak tuh unik. Unik means tiap anak juga punya different needs gitu. Kita kan sering pakai kebutuhan khusus tuh, kita pakai istilah ini hanya untuk anak-anak tertentu ya. Padahal aku pernah baca satu buku menarik banget, dia bilang setiap anak tuh punya kebutuhan khusus, walaupun tidak terdeteksi apakah kita punya disabilitas dan sebagainya, tapi sebagai manusia memang kita punya kebutuhan-kebutuhan yang personalized gitu. Jadi memang nggak pernah bisa sama, walaupun dari orang tua yang sama gitu, tapi anaknya punya karakter yang beda. Terus tadi masalah kenapa sih kita kayak trennya sekarang seolah-olah tuh semua orang tua pokoknya harus anaknya ikut kelas gitu ya dari kecil, baby class gitu kan. Terlepas sebenarnya ini adalah kita nggak mau FOMO dan sebagainya, tapi memang kita udah menyadari bahwa ada perubahan makna dari belajar. Dulu kan kita memandang belajar tuh sesuatu yang formal ya, formal setting, kita harus datang ke sekolah, duduk, mengerjakan tugas dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita udah mulai memaknai belajar itu intinya dalam hidup kita pasti belajar gitu. Tapi kadang-kadang mungkin untuk orang tua baru seperti kita masih butuh bimbingan. Gimana caranya fasilitasi belajar yang tetap ada mainnya, tetap nggak bikin anak stres, tapi mereka beneran gaining sesuatu gitu ya. Entah itu in terms of soft skills-nya bertambah, motorik skills-nya juga ada gitu. Kadang kan kita kesulitan. Makanya mungkin itulah kenapa sekarang kelas-kelas itu jadi rame gitu ya. Karena kita merasa kita nggak tahu caranya apa, tapi kita udah punya awareness nih bahwa belajar itu mesti dimulai dari sejak dini. Karena kita nggak ngerti caranya, jadi kita merasa ada orang yang lebih expert. Biasanya kan itu ada psikolog dan sebagainya. Desain programnya juga udah dirancang sesuai dengan usia, tahap dan perkembangan. Jadi ya kita merasa percayalah sama mereka gitu kan. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika kita mendaftarkan hanya karena kita FOMO. Itu yang salah ya. Jadi kita mesti tahu dulu sebelum kita daftarin anak itu mau ikut kelas apa, tujuannya biar apa. Tapi FOMO mungkin gak sih disebabkan oleh karena misalnya aku ngelihat orang-orang lain udah sekolah, terus bukan FOMO tapi jadi kayak, atau itu istilah FOMO apa enggak, tapi kayak apa anak kita perlu ya? Jadinya gitu kayak jadi curious gitu, jadi pengen tahu. Nah itu mungkin bisa dimulai ignite dari situ. Betul, gitu bahwa oke, terus kita cari tahu apa yang cocok dengan anak kita. Iya. Mungkin kayak ngerasa yang lain pada daftarin anaknya, aku juga pengen untuk punya itu kan mungkin FOMO ya. Tapi kalau pas kita mau daftarinnya yang mana, nah itu kayaknya yang butuh analisa juga. Jadi jangan sampai keinginan kita ngedaftar itu cuman karena teman saya juga daftarinnya ke sini gitu. Cuman itu. Jadi emang perlu tahu dulu sebenarnya apa yang memang belum terfasilitasi di rumah, yang sekiranya akan difasilitasi di kelas-kelas tadi. Tapi ini yang menarik adalah sebenarnya mungkin masih banyak yang belum tahu gitu loh apa yang dilakukan si anak-anak kecil, bayi-bayi ini yang datang ke sebuah sekolah-sekolah kecil itu, karena kan pasti dibayangkan orang tua atau yang ini kan ngapain sih anak tuh sekolah dari kecil gitu kan. Kan mereka emang sebenarnya bermain gitu. Bahkan kayaknya kemarin aku lihat di satu thread ini nih Bab, ada satu thread bilang punya mertua seorang profesor di salah satu top uni lah di Indonesia. Nah terus sama beliau, anakku nggak boleh nih masuk les calistung alias baca tulis berhitung gitu ya. Disuruh banyak main. Kalau soal belajar katanya bakal panjang banget waktunya buat belajar. Jadi kecil main aja.
Aku tuh mau highlight di bagian calistung. Jadi kadang-kadang kalau kita ngomong calistung, fokus kita tuh langsung huruf A, B, C. Bener. Angka 1, 2, 3 tambah-tambahan. Kali-kalian ya. Padahal sebelum calistung tuh ada yang namanya pra, membaca, pra menulis, pra berhitung. Oh gitu, itu gimana? Di kelas-kelas bayi-bayi dan toddler itu sebenarnya yang di cover adalah pranya. Jadi tahapan sebelum membaca, menulis, berhitung. Contoh. Kalau yang benar, anak sebelum pegang pensil, dia itu udah harus dilatih motorik halus, jari jemari kan. Gimana dia bisa ototnya itu kuat adalah yang nggak tiba-tiba langsung pegang pensil, dari robek-robek kertas, remes-remes. Kan kayak kalau anak bayi itu sensori banget ya. Dan emang udah banyak penelitiannya bahwa kalau otak bekerja lebih mudah itu memang harus ada integrasi sensori. Dan kalau kita nyentuh sesuatu kan itu masuk ke saraf dan sebagainya ya. Mungkin itu bahasan yang lain lagi. Tapi intinya yang ada di kelas-kelas ini yang mungkin orang tua kita yang belum tahu adalah itu nge-cover justru bagian sebelum calistung. Jadi selama dia tidak disuruh ngerjain worksheet gitu ya, anaknya langsung pegang pensil ngerjain latihan soal, itu aman aja karena kan sebenarnya base-nya kan play ya, base-nya bermain. Tapi ya tadi karena kan itu butuh rancangan kurikulum ya, yang mungkin nggak semua orang tuh memahami seperti apa. Jadi ya adanya kelas-kelas itu justru membantu. Jadi kayak kalau tadi ya pra menulis itu anaknya pokoknya dikuatin dulu nih motorik halusnya. Terus salah satu hal yang kayaknya di anak-anak zaman sekarang tuh berkurang, soalnya kita tendensinya kan udah digital ya. Anak jarang banget kan nulis tangan. Nulis tangan itu ada satu hal yang juga jalan adalah koordinasi antara mata dan tangan. Ya kan, jadi kayak hand eye coordination kayak main tenis. Kayak main tenis, benar. Jadi koordinasi mata dan tangan itu juga banyak cara untuk melatihnya, nggak tiba-tiba langsung megang pensil. Misalnya kayak mindahin, kan yang sering banget nih mindahin pom-pom dari satu wadah ke wadah lain. Itu kan dia ngikutin kan matanya dari yang satu tempat terus ke tempat yang lain. Jadi sebenarnya itu memang secara tahapan usia dan perkembangan itu masuknya ke praliterasi, praliterasi dan pranumerasi. Jadi gitu. yang misalnya orang tuanya tahu, apa nenek kakeknya tahu itu les calistung, sebenarnya cuma mindahin pom-pom itu contohnya. Jadi bisa jadi maksudnya yang tadi di thread itu profesornya calistungnya as in ngerjain worksheet. Pakai Kalau tulis. aku juga merasa itu kayaknya too early ya, anak bayi-bayi dan toddler ini langsung ngerjain worksheet calistung. Tapi yang mungkin orang-orang nggak sadar, pra itu sih tadi, pra membaca, pra menulis dan pra berhitung. Kita mungkin bilangnya sensory play gitu ya apa ya, bahasa-bahasa sekarang gitu lah ya. Tapi sebenarnya itu adalah mempersiapkan fondasi anak-anak sebelum dia nanti ketemu yang kompleks, ketemu huruf, ketemu angka, ketemu simbol. Tapi bener. Jadi sebenarnya tuh banyak hal yang belum diketahui sama generasi di atas kita, atau bahkan mungkin generasi parents yang seumuran kita ini. Padahal kita rasa udah seumuran ya, kayaknya informasinya udah cukup terbuka tuh, kelas-kelas itu ngapain aja sih. Cuman kan pasti banyak hal yang kayak ngerasa ngapain sekolah early, kayak sekolah early nanti calistung. Padahal sebenarnya bisa dilihat kurikulumnya dulu kan, ngapain aja sih gitu kan, approach-nya kayak apa gitu. Jadi seolah-olah takutnya kalau kayak gini tuh kayak misinformasi apa yang sebenarnya dilakuin sama anak-anak nanti di sekolah gitu kan. Aku mau nambahin satu poin aja. Jadi kadang-kadang kalau kita memang ada di satu sesi atau satu kelas, akan lebih mudah buat fasilitator atau gurunya itu untuk memfasilitasi anak-anak yang duduk rapi, duduk manis. Ya bener. Kadang memang kalau aku merasa anak-anak yang masih di bawah umur 7 tahun, kita nggak bisa expect dia duduk terus. Iya bener. Ada ini ya, kebutuhan kinestetik dia lari apa. Nah, kadang-kadang kan kalau di kelas kita melihat anak yang seperti itu tidak bisa diatur, tidak bisa mengikuti instruksi. Padahal memang kebutuhan kinestetiknya pada usia itu memang ya masih tinggi. Gitu. Makanya sebenarnya ini tuh plus minus ya. Kalau misalnya kita mendaftarkan anak di kelas-kelas tadi, kita perlu lihat juga durasinya. Disamain sama attention span-nya anak gitu. Terus kayak dalam misalnya durasi 1 jam apa aja nih kombinasinya? Apakah anak akan duduk terus atau nggak apa-apa? Misalnya dia kayak akan ada jalan-jalannya atau apa gitu ya, yang masih incorporating kinestetiknya dia juga. Karena memang anak tuh nggak bisa kita berharap di bawah 7 tahun dia diem aja duduk di satu tempat. Soalnya apa? Kalau kita memaksakan itu, nantinya dia nggak akan suka di sekolah. Karena kalau di sekolah kan waktunya lebih lama ya. Waktu lebih lama dia harus dengerin gurunya. Terus kalau di sekolah kan mbak dan mas aja anaknya pulangnya udah lama banget. Jadi it actually make sense kan, kayak kita ngasih dia ruang untuk dia kayak lari-lari dan sebagainya sebelum dia nanti masuk ke sistem di mana ya dia harus ngikutin instruksi, dia mesti duduk lebih lama, attention span yang dipakainya juga harus lebih panjang dan sebagainya. Iya benar. Aku mungkin share sedikit di saat pengalaman kita pertama kali kayak sekolahin gitu.
adalah cuma 1 jam dan orang tuanya ikut. Dan sama sekali nggak ada kayak duduk diem, justru bener-bener lewat rintangan lah, apa jalan kita dorong apa, tapi nggak ada yang dipaksain, nggak ada yang emang flow aja satu jam itu ngikutin maunya anak, tapi memang ada ajakan-ajakan ngapain gitu, terowongan, naik rintangan, turun lagi, yang gitu-gitu. Itu berkembang sampai mungkin ini bisa jadi kayak normal nggak sih ada pressure di orang tua yang melihat anaknya belum sama dengan anak lain. Ini baru di tahap di bawah 1 tahun, tapi nanti di saat umur tertentu, oh dia udah bisa itu ya anaknya, udah bisa nulis misalnya, udah bisa baca, udah bisa ngomong, udah bisa macam-macam. Sedangkan kebanyakan anak di situ udah bisa begitu. Satu anak ini, orang tua ini mungkin enggak. Itu nimbulin pressure gak sih ke orang tua sendiri gitu. Ini tuh kalau kita mau ngomongin society ya sangat dipengaruhi dari kayak kita dulu di sekolah gimana, sistem pendidikan dan kebijakan dan sebagainya. Karena memang dulu tuh yang dipakai, seingat aku pembagiannya tuh berdasarkan umur. Kalau ngikutin apa sih, kita di bawah kementerian yang khusus anak-anak PAUD ya, itu tuh dulu mereka pakai domainnya itu dibagi berdasarkan bulan ya. Jadi kayak anak usia 0 sampai berapa bulan harus udah bisa apa-apa. Iya benar. Sekarang diubah tuh, karena memang penelitiannya menunjukkan nggak bisa kita lihatnya per age. Gitu. Ya balik lagi ke masalah need dan tadi anak punya ritme dan progressingnya emang beda-beda aja. Tapi karena itu udah mengakar banget di kita, jadi memang kita kecenderungannya ngelihat sama-sama anak umur 1 tahun, yang ini udah lincah banget, yang satu masih belum gitu ya. Padahal bisa aja karakternya ya beda. Padahal iya bisa jadi, cuman memang kita nggak boleh melupakan stimulasi tadi ya. Kadang kan kita ngelihatnya kalau stimulasi yang terbaik itu adalah dengan mengikut sertakan dia ke kelas gitu. Padahal kan bisa jadi enggak juga gitu ya, kalau memang ada budgetnya, ada waktunya kita untuk anterin juga oke aja ya silakan, tapi kan bukan jadi satu hal yang wajib gitu. Kalau kita bisa fasilitasin itu juga di rumah ya, dengan kayak tadi selalu ada stimulasi ya, misalnya anak-anaknya kan banyak ya sekarang DIY gitu di rumah. Tapi kalaupun memang nggak mau yang terlalu rumit, setidaknya kita kayak selalu ngeliatin aja nih anak kita lagi interestnya di apa sih gitu ya. Terus kita fasilitasin juga, itu sebenarnya kan udah bisa jadi satu cara gitu. Bener. Aku sih justru ngeliatnya sosial media itu sebagai salah satu wadah informasi yang pilihannya banyak. Kayak kita lagi di restoran aja, menunya banyak banget. Tinggal kita aja mau, kita lagi pengennya tuh apa sih buat anak kita. Jadi kayak di pick up salah satu aja, nggak usah semuanya kita pilih gitu kan. Karena sebenarnya pilihannya banyak banget. Tapi kayak jadi banyaknya sekolah-sekolah untuk anak kecil, maksudnya sekolah informal ya. Itu tuh justru yang jadi aku pilih paling utama adalah waktu itu sekolah ini berenang anak. Jadi anakku udah mulai sekolah les renang itu dari umur 6 bulan. Karena aku pikir renang nih kayaknya life skill yang perlu diajarin dan itu juga jadi salah satu kayak buat security mereka pada saat main. Karena anak-anak nih aku rasa suka main air. Dan kalau ada kolam renang, ini tuh bawaannya pengen nyebur, dan ini bakal jadi modal yang cukup bagus ketika nanti udah agak mulai toddler dan lain-lain, ketika dia udah mampu untuk berenang. Waktu itu sih pikiranku gitu, dan ternyata bener sih itu ilmunya cukup kepake gitu. Jadi menurutku berenang ini ya mungkin hubungannya macem-macem, karena mungkin ada efeknya anak misalnya lebih fokus dan lain-lain, itu kan ada juga. Cuman pada saat itu tuh aku masukin anakku les renang dari umur bayi, karena aku pikir untuk life skill mereka gitu loh, supaya lebih aman pada saat kalau ngelihat kolam dan lain-lain. Jadi kita sebagai orang tua memantau aja, tapi dia udah bisa dengan sendirinya mandiri. Bukan karena aku nggak bisa berenang. Itu juga memperbaiki keturunan. Itu juga. Gue dulu tuh nggak bisa berenang. Nggak bisa berenang loh dia. Berenangnya pokoknya sampai sekarang pun gue nggak bisa ngambang. Pokoknya berenangnya maju terus gaya bebas gaya itu bisa, tapi maju doang. Anak-anak udah bisa. Udah bisa starfish, udah bisa ngambang yang nendang-nendang, justru membantu banget sih. Iya, buatku tuh buat ngejaga safety-nya anak-anak, karena kan suka kejadian misalnya anak kecebur nggak bisa berenang bla 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 gitu, dan itu tuh selalu terjadi di anak-anak yang kecil yang memang belum mampu untuk berenang. Jadi aku pikir ini salah satu life skill yang kayaknya perlu agak early aja gitu. Tapi balik lagi ke sistem pendidikan tadi ya. Misalnya beberapa kita suka ngomongin orang tua suka insecure kalau anaknya belum bisa hal tertentu di umur tertentu. Tapi kita juga ngelihat sekolah-sekolah yang umur segini harus bisa, kalau mau masuk sekolah ini harus sudah bisa ini. Kalau nggak salah tuh beberapa sekolah memang ada begitu. Betul. Jadi ya mana duluan sih ini, insecure orang tua apa sistem pendidikannya? Itu susahnya ya, itu susahnya, karena ya kadang-kadang kurang align aja nih. Misalnya waktu itu sebenarnya udah ada kebijakan bahwa
jangan paksa anak untuk bisa baca, tulis, hitung sebelum masuk sekolah. Betul. Tapi ternyata certain schools masih memberlakukan akan lebih Exactly. bagus ya kalau sudah bisa baca. Kan Dan mau itu masuk selalu sekolah biar bisa baca. Kok nggak boleh? Jadinya tuh di level TK ke SD kan. Iya betul. Jadi sedangkan TK kita juga lihat nih tren TK-TK sekarang yang kayak lebih play base gitu, nggak terlalu akademik. Tapi kita juga khawatir nanti kalau dia nggak bisa ngikutin di SD-nya gimana gitu kan. Karena kita mau bilang udah ibu bapak ibu tenang aja, tapi kadang-kadang kita nggak bisa tenang ya kalau misalnya ngelihat trennya. Karena kan itu aku pikir itu natural aja buat kita orang tua pengen anak lebih baik, anak juga kayak ya jangan sampai dia ketinggalan sama yang lain. Ini sebenarnya udah susah kalau ngomongin sistem. Jadi emang kita perlu ngelihat aja sih kalau anakku sendiri misalnya dia usia 4, aku tuh udah mulai ngenalin dia ke huruf, tapi dia sama sekali tidak tertarik. Jadi dia kalau kayak belajar huruf tuh dia marah gitu. Jadi aku menunda itu. Oke, aku nggak mau. Jadi kayaknya punya sensitivitas ya, kepekaan kalau memang anak tuh belum mau dan secara usia itu sebenarnya masih aman aja. Ya udah berarti tunda dulu, cari dulu cara-cara yang mungkin lebih menyenangkan. Ada kan anak yang mungkin ya kayak misalnya usia 4 atau 5 dia udah seneng. Kalau menurut aku kalau memang anaknya seneng, nggak ada beban, go ahead aja gitu loh. Walaupun ya mungkin jangan terlalu ini ya, maksudnya langsung diajarin yang susah. At least dia bisa aja. Tapi kalau anak masih menolak, nah ini kayaknya kitanya perlu kayak nahan diri dulu gitu. Jangan kayak terus habis itu oke, aku harus mencari segala cara supaya dia mau gitu. Karena takutnya ya dia menganggap belajar itu jadi sesuatu yang nggak fun lagi. Iya benar-benar. Dan aku bisa mengukur itu tuh sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan harian ke anak-anak sih. Kayak misalnya lagi agak sakit, terus aku bilang yaudah nggak usah sekolah aja dulu. Nggak mau, aku mau sekolah. Nah berarti kan ada satu motivasi anak-anak ini untuk aku tetap mau sekolah walaupun aku sebenarnya ngerasa nggak enak badan gitu. Berarti sekolahnya menyenangkan. Betul. Gitu kan. Atau misalnya kita kelamaan libur, mereka suka protes gitu. Lama banget sih liburnya, aku pengen masuk sekolah gitu. Seru banget. Wow gitu. Jadi orang tuanya juga protes, bayarnya banyak loh, full. Bener. Bayarnya full tapi liburnya banyak ya. Kayak harusnya lebih banyak ya gitu ya, biar nggak rugi. Iya, tapi jadi itu kan jadi ukuran buat anak-anak tuh ternyata sekolahnya cocok nih. Jadi bahkan dari TK kita sekolahin pun, aku kan juga kita selalu involve juga ya untuk sekolahnya anak-anak, ngapain aja sih di kelas dan lain-lain. Bahkan sampai sekarang juga kita tahu persis apa kegiatan anak-anak gitu ya. Jadi kita selalu tanyain itu kayak happy nggak di sekolah, ininya gimana atau apa. Kayaknya mereka termotivasi terus. Kalaupun misalnya lagi agak-agak demotivasi, biasanya aku cek apa nih, apakah karena pertemanan ataukah karena guru atau apa gitu. Jadi suka ada penilaian-penilaian dari anak-anak yang mereka jujur gitu kan, suka cerita kenapanya gitu. Tapi jadi secara umum happy ya. Secara umum happy. Ada yang gak happy ya paling tadi tuh masalah-masalah kayak gitu doang. Tapi ternyata gak bikin mereka untuk aku gak mau masuk gitu. Yang itu enggak sih. Berarti kan somehow cocok nih approach-nya gitu. Apalagi di dua sekolah yang berbeda yang tadinya kita juga cuma tes-tes doang sih. Ternyata mereka di dua sekolah yang berbeda ini rasanya sih relatif cukup aman dan happy gitu. Untuk belajar kan gak harus di sekolah ya. Iya. Apa sih yang bisa dilakukan orang tua nih? Kita nggak usah ya panjang tadi ngelawan sistem pendidikan, tapi kita bisa memberikan apa sih? Kadang orang tua clueless harus ngajarin tambah gue tahu sih cara nambah 1 tambah 1 berapa, tapi gimana sih cara nambahinnya? Ternyata masuk sekolah tuh mungkin udah ada metodenya, tapi di luar sekolah kita orang tua tuh bisa apa sih? Pertama kan tadi ya memahami anak kita tuh interestnya di mana, kebutuhannya sebenarnya apa gitu kan, dan memfasilitasi itu. Kedua ya memang mau tidak mau ya, karena kita juga pengen anak kita nantinya at least dia bisa lah ya bertahan di kelasnya gitu ya. Ya kita emang perlu siapin dari sekarang. Kalau kita ngomongin, kalau menurut aku nih kecakapan yang udah pasti penting banget itu literasi numerasi. Literasi itu kan literasi baca ya. Baca tuh ada banyak, ada baca decoding itu artinya kita membaca simbol huruf, menggabungkan jadi suku kata, kalimat gitu. Jadi bunyiin huruf dan kalimat. Ada yang kedua membaca pemahaman. Jadi ini yang aku sering temui di sekolah juga ya, kesulitan anak-anak bisa baca tapi tidak memahami apa yang dia baca. Itu sering banget aku ya, mungkin kalau sekolah yang udah lebih ini beda cerita ya, tapi pas di negeri itu banyak banget anak-anak yang kayak gitu, nggak ngerti apa yang dia baca. Nah kalau yang masuk ke numerasi, kadang-kadang di kita nih kesalahpahamannya adalah ngajarin matematika itu ya tadi langsung ngafalin angka 1 sampai 100 terus jumlah-jumlahan gitu ya, kayak misalnya 5 tambah 4 dan sebagainya. Nah padahal menurutku ya matematika dan literasi numerasi tadi itu nggak terpisah sama
kecakapan-kecakapan lain. Kayak contoh kita bicara soal logical thinking skills ya. Jadi berpikir logis, terus mengurutkan sesuatu sistematis, itu juga kan sebenarnya kemampuan numerasi gitu ya. Dan mampu mengklasifikasikan sesuatu. Kayak kalau kita udah dewasa, kita kan perlu ada skala prioritas ya. Itu kan kita mesti ngeboxin nih mana yang less important gitu ya, mana yang paling mendesak untuk dilakukan dan sebagainya. Nah, itu semua harusnya diajarin dari sejak dini nih. Dan itu nggak berarti kita harus ngajarinnya langsung ke angka atau operasi hitung bilangan. Sesederhana membedakan benda sesuai dengan warnanya. Jadi kayak biru di biru, merah di merah, itu kan udah classifying objects ya, sorting. Udah kemampuan sorting juga. Terus ada lagi selain itu membedakan posisi. Jadi misalnya tahu kanan dan kiri, tahu mana benda yang paling jauh. Misalnya kalau dari mic ini yang paling jauh tuh handphone Mbak Nucha atau gelasnya ya gitu. Itu kalau di dalam numerasi disebutnya spatial reasoning. Jadi memahami spasial gitu, memahami posisi. Itu kalau nanti kita di SD itu masuknya ke geometri, bangun data. Oh benar-benar. Under koordinat, bidang koordinat. Kalau dulu bidang koordinat kan kita belajarnya X, Y. Ya kan ada garis turun bawah X. Terus kita disuruh lihat ini mana gitu kan, yang di kanan, yang di kiri. Nah itu sebenarnya kalau kita godok lagi dari bawah, kita akan jauh lebih mudah memahami konsep itu kalau dari kecil kita udah terbiasa spatial reasoning, mengklasifikasikan objek dan sebagainya. Aku kasih contoh deh ya, mungkin Aira anak pertama kita tuh ngomongnya diem gitu awalnya, umur berapa ya, 2 ya? Satu setengah menuju 2 gitu. Kita bawa liburan, pulang liburan dia keluar semua. Jadi salah satu yang kita pelajari, kita ngerti banget adalah stimulasi. Jadi semoga nggak overstimulasi, tapi di liburan itu adalah setiap hal yang dia lihat kan baru buat dia. Apapun itu, dia nengok kanan, nengok kiri tanpa kita bilangin itu apa, dia udah ngeliat hal yang baru. Dia jadi excited gitu. Aku inget banget salah satunya waktu itu adalah lampu lalu lintas buat nyebrang. Nah dia jadi itu tuh red, green gitu. Nah itu jadi stimulasi ini penting banget buat anak. Tapi hasarnya itu adalah itu semua di orang tua sebenarnya. Betul. Orang tua yang hadir pertama, terus ingin berperan gitu, kayak ngasih stimulasi. Nucha yang selalu ngingetin gue di awal, biar anak cepet ngomong, kata dia tahu dari ilmunya, entah kamu dapat dari mana. Lupa juga aku dari mana. Bahwa bacain cerita sebelum tidur. Ya udah bacain aja. Jadi aku bisa tidur duluan sebenarnya, maksudnya itu biar dia yang bacain aja. Jadi tuh kadang kita gini loh, kita tuh selalu terjebak ya kalau kita bilangnya anak fokusnya tadi ya kecakapan, literasi, literasi itu baca. Jadi kita selalu bilangnya harus bacain buku cerita dan sebagainya. Padahal kalau kita ada bukunya, it would be nice gitu, tiap malam kita alokasikan waktu. Tapi bercakap-cakap, ngobrol itu juga kemampuan literasi gitu ya. Jadi gimana kita ngajakin anak ngobrol. Kamu hari ini apa yang kamu rasakan gitu, apa yang bikin kamu senang, apa yang bikin kamu sedih, itu juga sebenarnya ngebantu anak untuk build vocabulary, ngebantu juga dia ngerasa percaya diri karena dia ditanya. Dan kita mendengarkan dia gitu kan, dia dikasih suara afirmasi bahwa afirmasi kita dengar, bahwa kita dengar gitu. Dan kalau tadi masalah bacain buku aku sepakat banget. Tapi yang paling penting ya untuk ngedorong anak tuh bisa memahami apa yang dibaca adalah ngebahas apa isi bacaannya gitu. Jadi setelah baca ya mungkin besokannya atau kalau masih ada waktu kita bisa, tadi tuh bacanya tentang apa ya? Atau kalau aku biasanya dalam setiap lembar bacaannya itu aku connect nih, misalnya ada pengalaman yang sama gitu ya. Kayak dia ini misalnya bacanya tadi tentang pantai, kita kan kemarin juga habis dari ini ya gitu. Jadi selalu kayak kasih jeda dan kasih anak waktu untuk mengkoneksikan apa yang dia baca sama pengalamannya. Tapi bener gak sih ngomong sama anak itu jangan di bayi-bayin? Betul. Jadi ngomongnya, makanya aku dengar itu juga Aira masih bayi pun aku bawa jalan keliling komplek gitu pakai stroller, aku ngoceh aja. Cerita soal ibu lagi mana nih gitu. Benar-benar. Ternyata kita kalau curhat sama anak itu juga bantu dia untuk mendengarkan, kan kemampuan awal anak literasi itu kan sebenarnya listening kan. Listening gitu. Dulu sebelum listening kan baru dia speaking kan. Jadi ketika dia listen, dia mencoba untuk memahami ini ibu atau bapak bilang A itu maksudnya apa gitu. Di store di otaknya, besok dia pakai ketika dia ngomong. Makanya kadang aku juga bingung, Aruna aku suka pakai kata-kata baru gitu ya, terus pas aku inget waktu itu aku ngomong itu gitu ya. Misalnya dia suka bilang
ibu gimana sih gitu ya misalnya. Ya atau ternyata aku kemarin pas cerita sama dia aku ada kata-kata itu, bapak nih gimana ya, yang kayak jadi dia ngulang itu. Tapi kan bayangin ya kalau kita cerita sama dia menggunakan bahasa yang tadi baku gitu ya, bahasa-bahasa yang mungkin dia bisa pakai nantinya, itu akan bagus banget. Jadi aku juga sering tuh sama suami aku kayak kita ya udah curhat aja hari ini tuh lagi kesel atau sedih dan kenapa gitu ya ke anak gitu ya, walaupun kita filter lah ya filter betul. Ini tuh it's a part of conversation yang kadang itu luput aja dari kita ya kadang sama anak tuh ya kita nggak bener tadi, kita nggak sepenuhnya hadir, jadi ya mungkin secara fisik kita bareng sama anak kita tapi secara pikiran di kantor gitu ya, di kerjaan atau kayak sambil main handphone gitu kan, jadinya kita nggak bener-bener ada lah buat anak kita. Bener sih. Kadang mungkin saking sibuknya kita tuh suka jarang ngobrol yang lebih deep gitu loh sama anak-anak, lebih sekarang, ke ya conversation hari ini gimana di sekolah, PR-nya ayo kerjain tugas. Itu sebenarnya gitu. Jenis pertanyaan yang keluar karena anak kita udah 6 dan 9 sekarang, jenis pertanyaan yang keluar juga nggak boleh sama terus kan. Betul. Kayak how was your day, gimana ya sekali pertama terus kalau besok ditanyain yang sama terus lama-lama dia malas jawab juga. I heard this before gitulah, udah gede soalnya gitu loh ya. Belum spesifik, ada yang nggak enak nggak hari ini kita ganti lagi besok, ada ini nggak tahu nggak, atau enggak kadang-kadang aku nggak nanya, aku cerita duluan biasanya dia balik sendiri gitu ya. Kalau umur 9 sih udah ngomonginnya crush, Pritin gitu-gitu lah. Kalau Pritin udah beda tuh. Tuh Bu, anak jangan dibai-baiin. Enggak, aku gak pernah baibain. Enggak, kamu sama kucing. Oh ya, kalau sama kucing aku baibain. Kalau mau bisa ngomong tolong diajak ngomong. Enggak, jadi gak berlaku. Aku tuh karena anak-anak gak pernah aku bai-baiin gitu ngomongnya kan, karena gak boleh gitu ya ilmu yang aku dapet tuh. Terus jadi aku ke kucing aja, aku ngomongnya bayi-bayiin, baby, sayang, gitu-gitu. Soalnya aku ke anakku nggak yang kucing kita nggak akan pernah bisa ngomong. Anyway, itu tadi semua kecerdasan akademis. Jadi kita ngomongin membaca literasi gitu. Kalau emosional gitu, gimana ngajarin? Karena di sekolah adalah tahap kesekian ya, tahun keberapa ya, karena rumahnya kita kan pendidik pertama anak-anak kan orang tua. Nah itu ngajarin emosional, kematangan emosional. Katanya kalau dari sekolah masuk SD baiknya sekarang umur 7 biar dewasa secara emosi lebih baik. Tapi di awal-awal tuh apa yang kita lakukan nih? Untuk kita ngenalin awal di emotional intelligence tuh harus ngasih tahu dulu emosi-emosi ya, macam-macam emosi. Tapi nggak cukup tuh kita cuma bilang ada emosi sedih, senang, marah, kecewa. Kita perlu gali tiap emosinya. Jadi misalnya kalau senang itu biasanya kamu kayak apa, ciri-ciri kalau kita senang tuh apa yang kamu rasakan gitu. Apakah misalnya jadi pengen lompat-lompat gitu ya, atau kayak pengennya senyum gitu ya. Jadi itu dibahas. Dan kalau marah sih yang paling penting ya. Karena kalau kita nanti udah gede jatuhnya anger issues kalau kita nggak padahal marah tuh banyak mampu, nggak mampu ngelola. Tapi kan untuk tahu kita tuh marah tuh kayak apa ya? Apakah misalnya jantung kita berdebar lebih keras, keringetan mulai, kayak keringetan, kayak rasanya pengen ngepalin tangan gitu ya, rasanya pengen kayak mungkin sesuatu yang membuncah gitu yang kita rasa secara emosi. Nah itu yang perlu dibahas sama anak-anak. Jadi habis itu dibahas kapan ya atau ada hal apa yang bikin kamu tuh ngerasa kecewa, ngerasa marah, ngerasa sedih, ngerasa senang. Nah itu yang perlu dibahas. Jadi pertama namain emosi, mungkin kenalin emosi dulu, terus habis itu namain emosi dari setiap perasaan yang dia punya. Sama aku tuh selalu percaya emotional intelligence tuh juga perlu beriringan sama kemampuan kita berempati sama orang lain. Karena kan itu terakhirnya ya, kita udah bisa regulasi emosi diri kita sendiri, berarti kita juga perlu empati nih sama orang yang mungkin belum bisa meregulasi emosinya. Kayak sering banget kan kita dealing sama orang yang mungkin kayak kita punya heated argument, terus karena kita mungkin udah bisa mengelola emosi kita, tapi orang ini belum. Nah empati itu artinya ya gimana kita kita merasa ya udah mereka memang masih struggling dengan emotionnya, ya berarti kita yang dengan rasional walk away atau kayak ya nggak terlalu larut dengan argumennya gitu. Kalau orang tua malah membentak anak tuh, itu berarti apa artinya? Kita yang belum mampu meregulasi. Udah tahu anaknya nggak ngerti juga nih masalahnya, tapi dibentak gitu. Aduh, sama aku tuh sebenarnya concern banget loh sama orang tua. Ini gara-gara tadi ngomongin ini. Aku tuh sebenarnya lumayan gatel gitu ya, ke-trigger kalau ada orang tua apalagi orang tua yang seumuran kita yang cukup muda gitu, yang cukup kayaknya cukup 20, open lah sama parenting yang lebih kekinian gitu ya. Aku tuh masih ngelihat banyak orang tua menggunakan kata-kata yang kurang tepat ke anak-anak, sementara anak-anak ini masih cukup kecil-kecil gitu lah, toddler sampai mungkin 6 tahunan, 7 tahun gitu. Kayak misalnya penggunaan kata-kata
duh rese banget sih. Iya. Nah itu tuh ke anaknya, atau kayak tadi aku baru dengar juga ada orang tua ngomong ke anaknya, sini diam kamu, jangan pecicilan. Nah pokoknya kata-kata yang sebenarnya menurutku ya mungkin dia terbiasa gitu menggunakan kata-kata itu sama temennya yang orang dewasa dan lain-lain. Tapi kayaknya kalau ke anak aku sebisa mungkin tuh layernya jangan itu dulu deh gitu. Itu labeling ya. Iya dan ya balik lagi ke masalah emotional needs ya. Berarti ya memang ada sesuatu yang terjadi di orang tua tersebut yang memang belum terselesaikan gitu kan. Karena ya kadang-kadang privilege aja buat kita untuk bisa lebih punya calm benar sih. Kayak situation gitu, karena ya mungkin kita nggak ada yang mengganggu gitu. Beda kayak mungkin orang tua lain yang punya struggle-nya masing-masing, tapi ya bisa memisahkan benar. Emosinya dia dengan ya ini berhadapan sama anak yang nggak tahu apa-apa. Jangan sampai kita kalau bahasa psikologinya projection ya. Benar kita ini. Iya, memproyeksi itulah ke anak-anak, akhirnya nanti menimbulkan luka dan sebagainya. Itu jadi satu lingkaran setan lagi. Pengakuan dosa. Jadi waktu kecil pernah nih Aira kena nih karena dia nggak mandi. Sampai jam 9 malam gitu. Nggak mau mandi ya. Waktu itu umur berapa ya? 3 tahun? Iya, sebagai anak pertama kan kita pengen anaknya tuh sempurna lah. Maunya mandi, musuh nggak mandi sih gitu. Later that I know deh kalau mandi sebenarnya prioritas keberapa, sesudah makan gitu-gitulah, tidur gitu. Mandi tuh ya udahlah sekali-sekali anak mandi, nggak mandi tuh nggak apa-apa. 3 tahun gue bentak, gue marahin, tunjuk waktu itu ya, tunjuk mandi nggak gitu. Walaupun nggak sampai keluar, kalau enggak aku inin nggak sih, tapi mandi nggak, melotot dan nadanya agak naik. Terus kalau sekarang di 2-3 tahun kemudian ditanya sama Nucha, yang suka marah siapa di kita? Gue. Karena itu ya momen itu ya. Dan dia tanya, oh ya kapan? Itu waktu itu satu momen yang dia ingat. Apa harusnya gue marahin lebih banyak ya? biar dia lupa gitu. Nah, tapi segitunya anak kecil itu mengingat hal yang sebenarnya nggak pengen dia ingat. Atau dia 100 juta kata-kata yang mau kita ingat malah dia nggak ingat. Tapi Mas Aryo minta maaf gak setelah itu? Minta maaf ya. Tapi masih inget tetap aja. Masih inget. Nggak besoknya doang, berhari-hari gue minta maaf. Iya, terus sampai sekarang juga udah minta maaf, kayak dia mencoba recover gitu memori itu. Tetap aja tapi anaknya inget terus. Anaknya inget terus, bisa gak sih? Ya namanya orang tua baru stres gitu. Oh ternyata mandi gak usah ya. Terus kalau giliran aku tanya kan anak, kalau ibu galak gak? Enggak, ibu is so nice katanya gitu kan. Ibu oh iya, masa sih ibu kan pernah marah juga? Pernah sih, tapi gak apa-apa kok, so nice. Jadi yang dia inget tuh kayak mungkin aku pernah marah tapi cuma 1 kali, tapi dibanding mungkin dengan 10 kali aku lebih baik gitu loh. Jadi yang dia inget baiknya. Aku pernah marahnya tuh gak terlalu inget. Terus gue baru dapet feedback kemarin kan, yang si Shua bisikin Aira, kata kakak, why daddy is so strict. Oke. Tapi bagi aku gak apa-apa deh, gak apa-apa, strict is better than mean gitu, atau galak. Well, itu sesuatu yang challenging punya anak. Tapi kan sebenarnya poinnya adalah there is no perfect parents anyway. Iya. Makanya ya aku selalu percaya mungkin saat ini anak itu belum paham gitu ya. Tapi aku rasa selalu banyak waktu untuk kita tadi ya. Kalau Mas Aryo udah minta maaf tapi ternyata belum works ya. Mungkin pendam kali. Banyak memori yang lebih udah indah liburan ya. kesekian kalinya. Belum terrecover itu memorinya. Iya, tapi itu Gak apa-apa, ini pesan aja buat parents di luar sana bahwa anak tuh misterius lah. Lo gak bisa prediksi exactly dia akan menjadi seperti persis yang kita mau. Kadang-kadang yang kita bilangin dia gak dengerin dan sebaliknya. Jadi juga hati-hati untuk menjaga kayak ngomong ke pasangan gitu. Apakah kita tiba-tiba marah ke pasangan, gak niat, kata-kata kasar keluar, itu juga dipikirin. Anak tuh gampang banget masuk hal yang kita gak pengen dia ingat. Itu sih paling. Di sedikit penasaran, emang kalau di SD negeri pengalamannya gimana dengan parenting orang tuanya? Karena ini backgroundnya aku pernah negeri, aku pernah juga swasta, pernah swasta Katolik, swasta Islam, dan pernah di luar. Jadi gue banyak banget nih mengalami sekolah, dan gue tetap gak suka sekolah. Tapi gimana kalau di negeri itu sebagai dari sisi pengajar nih? Kalau menurut aku udah beda juga ya ininya.
apa sih kayak trennya udah beda lah negeri yang dulu sama negeri yang sekarang. Karena kan kita juga kemarin sempat ada COVID ya. Dan COVID tuh bener-bener kayak jadi satu hal yang ngebedain banget, soalnya negeri itu banyak murid-murid kita yang terhambat sama akses gawai device. Sedangkan kalau dan internet ya. Dan internet. Sedangkan kalau yang mungkin yang di swasta ya hampir semua anaknya ya terfasilitasi aja lah ya di rumah gitu, adalah laptop untuk mereka belajar. Sedangkan di anak negeri nggak ada. Jadi saat COVID itu benar-benar memperparah learning loss ya. Jadi beneran ada tuh learning loss karena memang anak-anak yang di negeri kebanyakan tidak belajar, soalnya kan mereka bingung juga ya mau belajarnya gimana. Kadang-kadang dari handphone orang tuanya yang kecil yang kuotanya terbatas. Kadang-kadang orang tuanya mesti gantian handphonenya gitu ya, karena handphonenya dibawa orang tuanya kerja, jadi ya udah the rest of the day mereka nggak ngapa-ngapain gitu karena tugasnya ada di handphone, sedangkan handphonenya dipakai kerja. Setahun 2 tahun kayak tuh. gitu. Jadi itu bener-bener ya anaknya nggak, ya bayangin aja nggak belajar sama sekali kan, berarti tidak ada yang berkembang dari mereka gitu ya secara ya mungkin pengetahuan, secara tadi ya kalau anaknya harus belajar nulis ya karena nggak ada yang ngajarin juga di rumah ya nggak bisa. Nah menurutku yang sangat membedakan juga adalah orang tua yang ada di negeri sangat sedikit yang bisa mendampingi anaknya belajar. Kalau kayak di swasta kan mungkin ya kita semua kerjanya di rumah ya waktu itu pas COVID, jadi mau nggak mau kita hands on. Mungkin kalau kita sibuk ada mbak atau ada siapa gitu ya, ada yang bantu. Sedangkan orang tua di negeri itu enggak. Jadi ya memang aku merasa pas masuk lagi dari COVID itu parah sih ya, bedanya tuh parah banget, berat banget. Soalnya yang kelas 4 tapi jadi harus ngulang dari awal gitu, yang kayak harus belajar huruf, harus kayak ya bener-bener kayak anak kelas 1 lah ya belajarnya kayak gitu. Itu pasti kalau aku melihatnya gini, sekolah tuh yang membedakan input. Input itu dipengaruhi oleh kualitas keluarganya juga gitu ya, seberapa sadar orang tuanya sama pendidikan. Sadar itu kan artinya kalau memang kita bisa nemenin, bisa dampingin, kita dampingin. Kalau enggak ya mungkin kita ngelesin anak gitu ya. Itu 1. 2, selain input udah pasti input akademis, udah pasti gizi, nutrisi dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi ya cara anak fokus, konsentrasi itu dipengaruhi juga sama apa yang dia konsumsi gitu. Nah sayangnya murid-muridku waktu di negeri ini itu kayaknya di 2 akses ini terhambat gitu ya. Jadi kayak memang secara keluarganya masih harus ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlu penuhi gitu ya. Jadi mereka tidak merasa menemani anak adalah kebutuhan prioritas gitu kan. Terus yang kedua ya juga secara nutrisi dan gizi juga sangat-sangat memprihatinkan gitu ya. Kadang ada satu anak yang dia makannya cuma sekali sehari dan itu Indomie doang gitu loh. Jadi sedih juga sih sebenarnya ya, tapi yang ngaruhnya ke performa belajar. Karena di kelas jadi nggak fokus, terus juga bener-bener blank gitu ya, karena dia nggak pernah mungkin di rumah juga nggak diajak ngobrol gitu ya, karena walaupun orang tuanya ada ya tapi lagi-lagi tidak hadir karena ya mungkin orang tuanya stres sendiri dengan itu tadi ya masalah-masalahnya sendiri. Jadi ya itu sih yang aku rasa paling signifikan perbedaannya adalah kesulitan aku untuk memfasilitasi murid-murid yang memang bener-bener dari awal banget gitu. Sedangkan kalau kita di sekolah-sekolah yang mungkin swasta gitu ya kan kita nggak dari awal banget gitu karena udah ada tadi ya, udah ada intervensi-intervensi di rumah dan sebagainya. Bener. Itu jadinya kalau di negeri itu akhirnya heterogen banget. Karena tetap ada anak yang mungkin dapat orang tuanya yang masih involve, jadi ya dia nggak yang kosong-kosong banget gitu ya. Jadi masih bisa. Tapi kan mayoritas tuh yang ini ya, yang masih butuh dibantu. Jadi kasihan justru anak-anak yang sebenarnya masih udah bisa progres ke yang lain karena majority of the class-nya kayak gitu. Jadi mau nggak mau dia harus ngikutin. Sangat sulit nge-cater kebutuhan anak yang sebegitu heterogen di negeri. Kita 30 anak ya dalam satu kelas, gurunya cuma 1 lagi. Jadi ya pada akhirnya trade off-nya ya kita nggak bisa memastikan semuanya berjalan dengan baik, apalagi kalau orang tuanya belum bisa diajak kerja sama. Tapi kadang-kadang juga di swasta ya, kita masih melihat orang tua yang juga sih yang nggak hands on sih banyak ya sebenarnya, ada untuk aja. Anak-anak itu ada, padahal nutrisi udah pasti oke. Terus orang tua bisa dengan support system banyak banget pasti oke. Tapi masih ada juga yang orang tuanya ini kok ada sih 1-2 atau beberapa yang orang tuanya nggak pernah kelihatan sama sekali di sekolah. Dimana di sekolah anak-anak kita tuh memang sudah banyak banget orang tuanya yang hands on, bagusnya begitu. Tapi ada tuh wah ini kok bisa nggak ada ya, sayang sekali gitu. Jadi mungkin kuncinya bukan cuma satu sekolah pasti berpengaruh. Betul. Tapi orang tua lebih berpengaruh lagi. Aku sih truly believe
orang tua tuh dasarnya, termasuk artinya milih sekolahnya juga. Betul. Dong gitu. Jadi ya emang susah sih parenting ini. Ya lika-likunya luar biasa banget. Ya emang, tapi ada tuh tujuan perbedaan tujuan orang tua menyekolahkan di satu sekolah tertentu ya, baik itu negeri ataupun swasta gitu ya, tanpa membedakan negeri dan swasta. Sebenarnya ada yang tujuannya aku mau masukin anakku di sekolah A karena aku nggak mau terlalu hands on, biar semua menjadi tugas guru. Itu ada. Tapi itu sedih ya. Tapi ada juga yang nggak, gue pengen hands on, jadi gue masukinnya ke sekolah B gitu, biar gue juga terlibat nih, biar gue tahu nih pendidikan anak gue kayak apa. Itu juga ada gitu. Jadi aku melihat sih berbagai variasi tipe orang tua, tipe ibu gitu ya, apalagi dalam lingkungan yang sekarang, baik itu lingkungan yang memang di sekolah anak-anakku ataupun justru aku banyak berteman juga dengan ibu-ibu lain yang ada beda-beda tujuan ya setiap sekolah. Ada yang gue pengennya udah kalau bisa hands off aja deh, anak gue pokoknya pulang-pulang tuh udah pinter gitu. Aduh pokoknya gue gak ada waktu nih buat temenin anak gue belajar misalnya gitu. Tapi ada yang hands onnya banget tuh ada juga, aktif banget juga ada. Mungkin yang hands on yang nggak pengen hands on sebenarnya mungkin bukan nggak pengen, tapi bisa jadi dia nggak tahu, clueless gitu. Bisa jadi sih. Gue takut kalau justru gue hands on gue malah mess it up gitu. Misalnya bisa jadi sih. I don't know. Jadi bisa aja masalah sebagai orang tua sebagai jadi orang tua, baggage di belakang tuh banyak banget yang bikin keputusan-keputusan kita it is what it is now gitu. Penyebabnya banyak banget ke belakang, di diri sendiri, di orang tuanya. Nah itu mungkin yang kayak mungkin conscious parenting, jangan sampai projecting tadi lo bilang, jangan nggak hadir tuh juga harus dicari tahu kenapa sih kita nggak bisa hadir di kehidupan anak. Siapa tahu ada penyebabnya, siapa tahu orang tua kita dulu juga gimana, atau orang tua kita itu dulu sebelumnya lagi atau gimana gitu. Jadi those things yang mungkin intergenerational trauma. Betul. Betul banget nih bahasanya nih. Karena emang selalu ke situ ya, kayak maksudnya parenting kita juga dampak dari parenting masa lalu gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu ada di kita ya kuncinya. Kita mau bikinnya kayak gimana nih buat anak-anak kita. Ya, kalau ngomongin education, dasar banget foundationnya orang tuanya. Itu yang harus. Iya. Sekarang benar. Mbak Gali sibuk apa? Tadi tuh sebenarnya relate ya obrolan kita. Tadi kita ngebahas gimana ya. Ini kalau podcast lain sibuk apa tuh di awal. Ya kita malah terakhir ya. Nyambungnya. Aku tuh pengen ngebantuin orang tua tadi ya, orang tua yang clueless, berangkat juga dari apa yang aku rasakan waktu pas jadi guru gitu ya. Bahwa kita pengen anak kita nggak tertinggal, tapi kita nggak tahu caranya. Jadi sekarang tuh aku lagi bikin platform literasi numerasi, namanya Smartik Indonesia. Smartik, Jadi ini tuh kita fokus ngajarin matematika, tapi dari anak usia 4 sampai 14 tahun. 4 sampai 14, oke. Nah, kurikulumnya itu tadi sesuai yang kita bilang. Jadi sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Ketika dia misalnya register di usia 4, dia nggak tiba-tiba langsung dapat angka 1 sampai 10 gitu ya. Tapi dia akan belajar tadi mengklasifikasikan objek, membedakan posisi kanan kiri. Jadi semua hal yang sifatnya itu sebenarnya numerasi dasar dan tidak dalam berbentuk angka gitu ya. Jadi lebih ke fokusnya logical and reasoning, penalaran dan logis. Itu akan ngebantuin dia tuh nanti pas dia udah di jenjang sekolah dasar. Tapi kalau misalnya nanti dia ini jadi tuh gini, cara belajarnya tuh dengan assessment awal ya. Jadi assessment awal. Jadi nanti anak kita misalnya usia berapapun dari 4 sampai 14 itu daftar, terus mereka akan dapat satu rangkaian initial assessment. Di assessment itu nanti akan dilihat dia tuh sebenarnya di mana ya kemampuannya. Jadi sangat mungkin misalnya anak kita usianya usia 6 tapi ternyata mungkin butuh pendalaman di usia yang 5 atau 4 dulu atau bahkan dia udah bisa di usia advance di usia 7 atau 8 gitu. Makanya fiturnya kita nih personalisasi. Artinya akan disesuaikan sama hasil dari assessment dan hasil kemampuannya dia di tiap latihan. Gitu. Nah, ini tuh sebenarnya gratis, kita nyoba. Kita ada 7 hari, masa 7 hari gratis trial, gitu ya, trial. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin tertarik itu bisa masuk ke website smartik.id. Di situ ada klik coba gratis sekarang, bikin akunnya, terus dicobain aja, happy nggak nih anak-anaknya belajar sama Smartik. Karena yang kita tawarkan tadi, kalau dalam belajar matematika ya, yang di international curriculum itu pakai yang namanya CPA, concrete, pictorial, abstract. Jadi konkret tuh kalau kayak kita di sekolah-sekolah mesti megang sesuatu gitu ya. Mungkin kalau manipulatifnya tuh kayak dadu, terus sempoa gitu ya, kayak pom-pom gitu ya. Nah cuman kalau di Smartik kadang-kadang kan mungkin kita nggak ada aja ya untuk ngefasilitasin itu. Itu bentuknya digital. Jadi kita tetap ada dadunya, tetap ada sempoanya, tetap ada kayak jarinya gitu. Tapi ya anak bisa kayak klik-klik aja. Ini full online? Full online dan memang sesi latihannya hanya 15 menit.
Soalnya kita concern juga ya, nggak mau anak terlalu kayak terpapar screen time, nggak mau anak terlalu overstimulating juga gitu. Dan 15 menit ini karena kita daily session, sebenarnya kita encourage untuk orang tuh konsisten aja belajar. Jadi anak-anak tuh terbiasa kalau mau dapat hasil yang bagus berarti belajarnya harus rajin gitu kan, tiap hari konsisten gitu. Nice. Jadi parents juga jangan khawatir ya, anak-anak yang masih umur 4 tahun mulai bisa cobain juga. Bahkan sampai 14 tahun berarti sampai kelas 14 tahun sampai SMP kelas 3. Iya, udah bisa. Berarti kayak persoalan matematikanya lebih gimana tuh? Lebih banyak kompleks. Jadi kan kalau kita tahu nih kayak ada PISA ya. PISA itu soal-soal PISA tuh bener-bener soalnya tuh kalau kita bilang high order thinking skill. Jadi udah yang kayak bukan lagi eksplisit informasinya. Kita mesti ngolah informasi yang ada lalu kita milih option-option yang mungkin gak ada di soalnya gitu ya. Itu kan penalaran tuh masuknya. Nah jadi nanti makin lama kalau dia makin rajin dan dia udah di tahapan usia yang lebih tinggi, dia akan dapat tipe soal yang juga kompleks. Ini gimana sih cara tahu anak gitu. itu suka math? Karena kan this is math untuk mancing. Misalnya mama mau gak ini? Berarti apakah dia harus suka math? Bilangnya apa nih ke anak? Nawarin ke anak. Menarik kan, kalau dulu kan stigmanya kan matematika tuh aku gak bisa nih gitu. Bener. Dia dan kita juga percaya kenapa kita memandang matematika seperti itu, karena mungkin pas di sekolah kita nggak terfasilitasi sesuai dengan kemampuan kita belajar. Kadang kan kalau di sekolah kita harus ngikutin kelas ya. Misalnya tadi kan kita merasa belum terlalu paham di bagian penjumlahan atau pengurangan bersusun, tapi karena di kelas tuh kita udah harus move on, udah harus pindah. Jadi kita merasa nggak suka karena kita frustasi duluan gitu ngelihat matematika. Ya harapannya kalau dicoba dulu anak, terus kita lihat ya apakah itu sesuai dengan tadi ya kemampuannya dia. Karena salah satu tagline kita percaya anak tuh bisa berprogres pada ritmenya masing-masing gitu. Jadi tanpa harus ngerasa tertinggal sama yang lain gitu kan. Bisa dibilang sebagai game aja ya. Kayak game. Game kan pasti main game gitu, main game. Kalau dia lagi main gadgetnya gitu. Ini ada game baru nih, cobain nih gitu. Iya benar. Dia bagus apa enggak, cocok apa enggak. Iya, game pemecahan masalah gitu. Pemecahan masalah, iya. Jangan sebut math mungkin. Menarik banget. Iya. Menarik sih semua pembicaraan kita di episode kali ini. Jadi soal belajar tuh ternyata juga bagaimana orang tua mau atau willing atau mampu mengalokasikan waktu untuk bersama gitu ya. Karena ternyata cara belajar tuh macam-macam. Ada yang tadi dengan alokasi waktu untuk bacain buku atau cuma sekedar bercerita aja ke anak gitu ya. Ternyata tuh udah menstimulasi pendengaran dia, terus dan lain-lain. Bahkan tadi soal pemilihan sekolah itu juga ditentukan oleh orang tua gitu kan. Terus bahkan sampai tadi salah satu caranya kalau emang mau gampang dari rumah tinggal buka aja dari gawai kita gitu untuk ke Smarttick Indonesia. Tinggal dicek, anak-anak juga bisa register dulu di situ dari umur 4 tahun sampai 14 tahun bisa dicoba-coba dulu. Mungkin untuk mengisi waktu misalnya yang belum sekolah ataupun justru misal di hari libur atau setelah atau after school gitu. Yes, betul. Ya kan? Lengkap banget hari ini. Semoga edukasi ini tentang edukasi tentang edukasi ini semoga bisa cocok untuk parents yang anaknya mau masuk SD, mau masuk TK, bahkan yang rencana punya anak, bahwa sebelum punya anak kita harus tahu bahwa itu dasarnya di orang tuanya. Betul. Anaknya mau nantinya jadi apapun, mau ngambil edukasi dimanapun, dasarnya banget, mulainya banget dari orang tuanya. Yes, terima kasih banyak Bu Galih untuk ngobrol-ngobrolnya di episode kali ini. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih juga parents semuanya yang udah dengerin. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share gitu ya. Semoga bermanfaat episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.